Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Selamat bergabung rekan-rekan sekalian di kelas kita pada malam hari ini, yaitu kelas logika dan filsafat dasar, sesi pengantar dan perkenalan. Sebelumnya mari kita panjatkan salawat dulu dan Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Baik, saya izin share screen ya untuk pada malam hari ini. Jadi supaya bisa tampak juga nanti slide-nya di layar. Aduh, namun kalau saya sudah tampakkan slide, mungkin nanti undangan itu harus ini. Nanti saya share screen juga, apa namanya, saya bagikan filenya juga ya. Saya share screen dulu sebentar. Ini logika dan filsafat dasar 1. Mungkin sudah muncul ya. Sedang loading. Nah, sudah muncul sepertinya. Jadi logika dan filsafat dasar sesi 1 ini kita membahas pengantar perkenalan. Mungkin perkenalan dulu bagi yang belum mengenal saya. Nama saya Andre Ardianto, saya domisili di Bandung, kelahiran 83, saat ini sedang menempuh pendidikan S2 filsafat begitu. Mudah-mudahan dengan kita bisa berbagi pada malam hari ini bisa menambah keberkahan malam hari ini dalam menuntut ilmu dan bisa menjadi pandu cahaya kita dalam meniti kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani. Amin. Baik, saya buka slide berikutnya. Kita masuk ke sesi pendahuluan. Di pendahuluan ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, bahwa kita mempelajari ini mungkin memerlukan waktu setidaknya kalau seminggu sekali itu akan memakan 3 bulan minimal begitu, bisa lebih panjang juga. Namun jangan khawatir bahwa kalaupun nanti terhenti di tengah jalan, rekan-rekan tetap bisa mengikuti rekamannya dan bisa juga meneruskan sendiri mencari referensi-referensi yang disampaikan nanti di grup ya, di grup WA begitu. Nah, bagi teman-teman yang belum masuk grupnya, nanti bisa WA saya nanti agar bisa saya masukkan ke grupnya ya. Nanti saya sampaikan nomor WA saya di akhir sesi supaya yang baru bergabung bisa ikut mengklik nanti linknya untuk digabungkan ke grup WA begitu. Nah, kemudian nanti kita akan membahas dalam sesi-sesi ke depan itu tentang logika dasar, kemudian filsafat dasar, kemudian hikmat transenden, akal teoritis, akal praktis. Kemudian pada sesi kali ini juga kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran, gambaran umum kurikulum, dan penutup. Baik, itu untuk pendahuluan, kita masuk ke logika dasar. Kita berbicara tentang esensi manusia. Jadi manusia itu kan binatang yang berpikir, binatang yang punya kemampuan untuk melakukan pengolahan data dan menghasilkan kesimpulan yang disebut dengan berpikir, bergerak dari pengetahuan untuk menjawab ketidaktahuan dia, kan begitu. Nah, karena dia adalah hewan yang berpikir, maka ada unsur rasa dan rasio di situ, di mana kadang antara keduanya ini perlu disinkronisasi begitu, antara ilmu huduri dan ilmu husuli. Ilmu husuli itu adalah pengetahuan yang bersifat konseptual, artinya pengetahuan-pengetahuan yang memerlukan perantaraan konsep, sedangkan kalau ilmu huduri itu tanpa konsep, artinya ilmu huduri adalah ilmu-ilmu yang hadir realitasnya dalam diri kita seperti sedih, senang, bahagia, kecewa begitu. Nah, untuk bisa dibahas secara logis
dan bisa kita komunikasikan, maka ilmu-ilmu huduri ini perlu kita buatkan konseptualisasinya, kita angkat menjadi konsep ke tingkatan abstrak begitu. Makanya kita bisa mengkomunikasikan rasa sedih kita, rasa senang kita, rasa bahagia kita, karena yang tadinya berupa ilmu huduri atau ilmu kehadiran itu berubah menjadi ilmu konseptual, sehingga bisa dikomunikasikan melalui perantaraan kata-kata. Nah, adapun di dalam logika itu, nanti kita akan hanya membahas tentang yang ilmu husuli. Jadi ketika sudah direpresentasikan dalam bentuk konsep, ada konsep dan kategori di mana itu belum ada penilaian. Yang penting dalam konsep ini adalah kita menentukan pengertiannya begitu. Apa sih yang dimaksud dengan bahagia? Apa sih yang dimaksud dengan hidup? Gitu kan. Jadi apapun yang kita jalani tidak lepas dari logika dasar. Itu logika secara alami sebetulnya. Setiap manusia sudah dibekali dengan hukum-hukum berpikir. Ya akan dibahas apa saja hukum berpikir seperti asas identitas, sesuatu adalah sesuatu itu sendiri, kemudian non kontradiksi, tidak sama dengan selainnya, dan penolakan kemungkinan ketiga. Nah, konsep-konsep ini kemudian diatur dalam bentuk definisi. Definisi ini nanti kita memerlukan beberapa pendahuluan, antara lain adalah tentang 5 universal. Jadi universal itu adalah konsep yang memiliki banyak anggota, misalkan air. Air itu memiliki banyak anggota, ada air di sungai, ada air di laut, ada air di gelas gitu kan. Banyak anggotanya. Sedangkan yang partikular itu hanya satu anggota, misalkan air yang di gelas yang sedang ada di hadapan saya atau air di kamar mandi saya begitu. Sangat hanya satu anggotanya gitu. Nah, untuk definisi ini kita berurusan dengan konsep-konsep universal. Nanti ada terkait dengan genus, spesies, diferensia, ada yang zat, ada yang sifat. Tadi yang zat, yang sifatnya ada yang aksiden umum dan aksiden khusus. Itu secara detail akan kita bahas lebih lanjut. Itu untuk definisi. Kemudian nanti dari konsep itu akan disusun proposisi, yaitu suatu pernyataan yang lengkap, yang bisa dinilai benar dan salahnya. Air itu dingin, itu ada konsep air, ada dingin. Kemudian kita predikatkan atau kita sifatkan dingin kepada air. Maka bisa dinilai apakah proposisi tersebut benar atau salah begitu. Itu bedanya konsep dan proposisi. Kemudian nanti melangkah ke argumentasi, yaitu untuk membuktikan kebenaran suatu proposisi atau menghasilkan kesimpulan dari data-data sebelumnya. Dari dua proposisi digabungkan dengan suatu syarat dan metode tertentu bisa menghasilkan kesimpulan baru tanpa perlu kita mendata ulang atau memperoleh pendataan baru begitu. Jadi seperti masukkan input, diproses, keluar output. Itu untuk logika dasar. Nah, kemudian untuk filsafat dasar kita akan berbicara tentang filsafat teoritis yang mencakup fisika, matematika, dan metafisika. Dan filsafat praktis berbicara tentang etika, politik atau ekonomi keluarga dan politik begitu. Namun ini secara teoritis saja. Meskipun masuk filsafat praktis yaitu yang terkait dengan tindakan manusia di lingkup diri sendiri, etika, lingkup keluarga, ekonomi, di lingkup masyarakat, politik begitu. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang metafisika umum, di mana dia berbicara tentang konsep-konsep terkait wujud atau eksistensi. Sedangkan metafisika khusus berbicara tentang objek-objek yang ada. Bila terkait dengan Tuhan, itu maksudnya teologi filosofis. Bila terkait alam, dia maksudnya kosmologi filosofis. Dan bila terkait manusia, itu maksudnya antropologi filosofis. Jadi tidak lepas dari tiga itu, apakah Tuhan, alam, ataukah manusia. Nah, terkait dengan hikmat transenden, itu kita berbicara tentang metode-metode penemuan dan pembuktian.
Jadi secara penemuan, suatu kenyataan itu bisa dengan 3 metode yang berbeda, dengan burhani atau argumentasi, akal begitu, kemudian dengan bayani melalui teks, bisa teks suci atau teks-teks kita belajar dari guru-guru kita, dari buku begitu kan. Dan juga irfani yaitu penyaksian, penyaksian batin maupun penyaksian fisik. Nah, itu untuk metode penemuannya. Kita bisa menemukan kenyataan dengan 3 hal ini. Namun karena hikmat transenden itu artinya adalah suatu filsafat, maka dalam metode pembuktiannya atau justifikasi itu tetap menggunakan metode akal atau burhani. Jadi meskipun penemuan atau discovery-nya dengan teks misalkan dari Quran atau Injil atau hadis begitu kan. Namun untuk menyampaikan ke khalayak umum, itu pembuktiannya tetap harus menggunakan akal, karena akal itulah timbangan universal yang dimiliki oleh semua manusia. Demikian juga dengan irfani. Bila kita menyaksikan suatu kenyataan secara langsung dengan mukasyafah misalkan atau musyahadah, ataupun kita menyaksikan satu fenomena yang nyata begitu, namun ketika disampaikan kepada orang lain kita mesti menggunakan metode argumentasi akli atau burhani tersebut. Nah, kemudian nanti akan ada pembahasan tentang 4 perjalanan. Ini adalah perjalanan akal dari makhluk ke Tuhan, kemudian di dalam Tuhan, dari Tuhan ke makhluk, dan kemudian di dalam makhluk bersama Tuhan. Ini adalah semacam perjalanan akal dan juga yang ditempuh oleh filosof, namun ditempuh oleh para kaum arifin atau kaum sufi tasawuf itu dengan perjalanan batin atau perjalanan kolbu. Itu nanti ada perbedaan eh, akal dan kolbu di situ dalam pengertian akal teoritis itu perjalanan akal, kemudian akal praktis itu perjalanan kolbu, mengendalikan daya-daya yang dimiliki oleh jiwa kita begitu. Selanjutnya nanti kita juga akan membahas tentang eksistensi dan esensi atas. Jadi di situ akan dibahas tentang perbedaan antara keapaan dan keberadaan. Keapaan itu batasan-batasan dari yang ada, sedangkan keberadaan itu adalah sesuatu yang sangat jelas sehingga tidak perlu kepada definisi, sesuatu itu ada. Manakah di antara kedua itu yang lebih hakiki, apakah keberadaannya atau keapaannya? Kemudian juga nanti akan membahas tentang gradasi wujud atau gradasi eksistensi, itu membahas tentang intensitas eksistensi itu tidak sama antara satu keberadaan dengan keberadaan lain karena tingkat jauh dan dekatnya dia kepada sang sumber cahaya keberadaan itu begitu. Nah, kemudian ada gerak substansial. Jadi kalau selama ini gerak itu dipahami hanya terkait dengan aksiden atau ruang, waktu, dan 9 kategori aksiden lainnya atau sifat-sifat, ternyata gerak juga menurut Mula Sadra dalam Hikmat Transenden itu adalah mencakup juga gerak substansi. Jadi eh, substansi benda itu juga bisa bergerak menjadi ruhani begitu. Makanya ada terciptanya ruh dari benda-benda begitu. Kemudian terakhir kita juga akan bahas sekilas tentang satunya subjek dan objek pengetahuan atau itihad akil wa makul. Jadi bagaimana kita itu sesungguhnya ketika mengetahui sesuatu itu terjadi penyatuan antara diri kita sebagai subjek dengan ilmu yang kita ketahui atau objek dari pengetahuan itu. Karena tanpa adanya penyatuan, maka tidak mungkin terjadi pengetahuan. Kira-kira seperti itu. Nah, itu untuk hikmat transenden. Kemudian kita akan membahas juga tentang akal teoritis dan akal praktis. Kita ketahui bahwa dalam dimensi manusia atau dimensi insania, itu kita memiliki beberapa fakultas. Yang pertama kita punya fakultas persepsi, seperti indera lahir dan indera batin. Kita bisa merasa kecewa, merasa sedih, merasa malu, itu adalah indera batinnya kita.
kemudian ada indera lahir, yang panca indera itu. 5 indera ada pengecap, pencium, penglihatan, peraba, pendengaran, ada 5 ya. Kemudian itu fakultas persepsi. Selain itu juga kita pun memiliki fakultas gerak. Fakultas gerak ini adalah yang membuat kita bisa menggerakkan tubuh kita, baik itu ada fakultas pendorongnya berupa hasrat ya atau syahwat, dan amarah atau godok yang menggerakkan kita untuk mendekati sesuatu karena menginginkan atau menjauhi sesuatu karena berbahaya. Nah, akal praktis itu terkait dengan pengendalian kita dalam mengeksekusi mana dari antara dorongan-dorongan tersebut agar seimbang, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Sementara akal teoritis itu terkait dengan gerak persepsi kita dari yang indrawi menjadi hayali kemudian menjadi akli. Sesuatu yang bersifat material, partikular, kemudian bergerak menjadi konsep-konsep universal yang memiliki hukum-hukum umum begitu. Itu perbedaan antara akal teoritis dan akal praktis. Dan keduanya ini saling melengkapi dalam pengertian bahwa dengan kita mengetahui hukum-hukum umum keberadaan, maka kita akan lebih mudah dalam mengendalikan dorongan-dorongan yang ada di dalam jiwa kita, sehingga fakultas gerak kita bisa lebih terarah. Rekan-rekan bayangkan atau perhatikan bagaimana gerak-gerak hewan selain manusia begitu dalam kesehariannya dibandingkan dengan gerak yang dimiliki manusia. Tentunya gerak manusia itu lebih stabil karena dia memiliki akal teoritis begitu kan. Dia tidak mudah banyak bergerak ke sana kemari, dia bisa duduk tenang, dia bisa melaksanakan sesuatu secara berurut begitu, prosedural begitu. Karena dia memiliki akal teoritis tersebut. Demikian juga sebaliknya dengan kita mengelola akal praktis kita, maka akal teoritis kita pun akan semakin terasah. Karena dengan akal praktis kita yang termanage atau terkelola dengan baik, maka cahaya keilmuan pun akan lebih mudah untuk kita temukan dan menghadiri akal kita seperti itu. Jadi ada keterkaitan timbal balik antara akal teoritis dan akal praktis. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang tujuan pembelajaran. Ini adalah harapan kita ketika kita mempelajari apa yang kita pelajari pada kajian-kajian mendatang. Harapannya kita bisa memiliki bekal yang cukup untuk menjadi pandu cahaya ilmuwan dalam perjalanan eksistensial dan gerak substansial kita. Artinya perjalanan menyempurna ya. Kita bisa memulai perjalanan individual kita masing-masing sesuai kapasitas eh, sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Tentunya ada yang lebih punya kapasitas teoritis yang lebih besar, ada yang punya kapasitas praktis, mungkin ada yang lebih suka sains, ada yang lebih suka seni begitu kan, ada yang lebih suka berolahraga. Itu semua memiliki apa namanya kekhususan masing-masing begitu, dimana semua orang punya lintasan sendiri-sendiri, dan mudah-mudahan ini bisa cukup membekali. Yang intinya adalah meniti jalan kesempurnaan insaniah dan ilahiyah sehingga potensi yang kita miliki bisa teraktual gitu. Nah, untuk gambaran umum kurikulum kita kedepannya antara lain akan membahas ini kalau sesi lengkapnya begitu, mudah-mudahan ada rezekinya kita dan ada usia untuk menyelesaikan hal ini. Kita akan membahas logika dasar mulai dari konsepsi, definisi, proposisi, oposisi, eduksi, argumentasi, dan falasi. Kemudian filsafat dasar, mulai dari teoritis, praktis, metafisika umum, dan metafisika khusus. Kemudian teleologi persepsi atau tujuan idrak. Idrak itu persepsi, tujuan hidup manusia, dan gerak menyempurna akal. Dan itu kita juga baru akan membahas tentang epistemologi atau teori pengetahuan, ontologi atau tentang ilmu tentang keberadaan, objek-objek yang diketahui, kemudian aksiologi tentang nilai-nilai, nilai tindakan, dan nilai pengetahuan manusia, dan terakhir mistisisme atau irfan.
Gitu. Itu gambaran umum kurikulum. Semua ini masih tingkatan yang sangat pengantar begitu. Jadi nanti eh, kalaupun kita tidak tuntas, mudah-mudahan bisa sebagai bekal awal untuk mencari sendiri ke depannya begitu. Sebagai penutup, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa saya bukan seorang ustadz atau seorang yang ahli dalam kajian ini, maka saya hanya mengantarkan rekan-rekan sebagai pemantik diskusi, menyiapkan bahan, kemudian kita semua tetap perlu kritis terhadap apa yang saya sampaikan, jadi jangan ditelan bulat-bulat begitu, karena kita hanyalah kawan seperjalanan dalam pemateri pembelajaran ini. Kemudian untuk kontrak belajarnya, jadi sebagaimana disampaikan bahwa ini sifatnya gratis, kan boleh donasi sukarela sesuai dengan kemampuan dan kerelaan masing-masing. Nanti untuk referensinya ada buku-buku, beberapa buku yang nanti saya sampaikan itu mungkin di grup, dan bagi yang belum masuk grup bisa uh, mengirimkan pesan di WA saya. Saya sampaikan dulu di ini ya, di kolom chat ya. Uh, ini nomor WA saya 0895 bisa saya sampaikan di kolom chat. Silakan hubungi saya bagi yang belum masuk grup. Nanti akan saya bagikan untuk referensi kajian kita malam ini. Kemudian metode belajarnya itu kita padukan antara sesi live seperti ini dengan diskusi di grup. Selain itu juga rekan-rekan bisa berdiskusi dengan sesama peserta lainnya dan akan saya coba tanggapi seluangnya begitu ketika saya luang. Namun jangan mengandalkan seluruhnya dari sini. Rekan-rekan juga bisa mencari sendiri referensi dari website, dari YouTube dan lain sebagainya begitu. Dan terakhir, kalau ada saran dan masukan, saya sangat terbuka. Silakan sampaikan. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan, atau ada yang ingin disampaikan selain pertanyaan, mungkin masukan, boleh disampaikan. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Silakan. Saya stop sharing ya. Baik, silakan rekan-rekan kalau ada yang ingin menyampaikan, sudah ada yang angkat tangan, Yogi Gans, silakan Yogi Gans, Gans kalau nggak salahnya ya, Gan ya, yang di Ciraru ya, silakan Gans, boleh open mic, atau Zamana, Zamana juga angkat tangan, silakan Zamana, Iya bang, tunggu ya. ya silakan. Saya baca dulu ini mungkin ya dari kolom chat. Pertemuan sekarang bakal sama diupload ke YouTube ya, nanti rekamannya akan diupload ke YouTube. Dan nanti akan disampaikan kepada yang meminta YouTube-nya, terus saya sampaikan di grup juga sih, nanti saya kirimkan linknya begitu, tidak perlu khawatir. Oke, kalau tidak ada mungkin seperti itu dulu, nanti untuk filenya saya kirimkan di grup. Kang Zamana gimana, jadi bertanya kan? Atau Kang lain Gue mau seperti nanya itu? nih bang, gue ada pertanyaan. Tapi ini Ya link silakan link silakan. pengajian juga. Oh iya, jadi selain kelas besar seperti ini yang diselenggarakan seminggu sekali, juga mungkin nanti ada kelas-kelas kecil ya,
yang terdiri dari 3 sampai 5 orang, atau bisa juga individual. Mungkin beberapa rekan di sini seperti Kak Pancar, kemudian Kak Sidik itu sudah daftar kelas yang privat begitu. Jadi rekan-rekan juga bisa mengajukan untuk privatnya agar lebih terpantau dan lebih intensif dan terpersonalisasi untuk pembelajarannya, begitu. Jadi rekan-rekan bisa eh, lebih berinteraksi secara langsung begitu ya. Baik, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh di grup atau boleh juga langsung chat saya ya. Saya tutup dulu. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.